edukasi dengan tema pencegahan kejahatan seksual terhadap anak sesuai dengan beberan yang kami punya. Karena ini beberan baru ya Bu. Jadi kami tidak punya yang pola asuh yang satunya, kami mempergunakan pola untuk subtopik pencegahan kejahatan seksual terhadap anak. Saya periksa dulu ya kelengkapan dari alatnya. Di sini sudah ada beberan, kemudian juga sudah ada materi, kemudian ada saksi, ada pesan, kemudian ada kancing, juga ada dadu, kemudian ada buku tulis juga. Kemudian kita cek dulu kelengkapan para pemain. Saya sendiri sebagai fasilitator, kemudian sebagai penulis, sebagai narasumber, pemain 1, pemain 2, pemain 3, dan pemain OPA. Kemudian para penonton siap semangat. Oke. Kemudian di sini, karena di sini sebetulnya ada yel-yel kembali ya Bu, ada yel-yel juga di untuk apa? Urutannya juga ada yel-yel, kemudian kembali kita akan bernyanyi kembali, kemudian berpantun kembali sesuai dengan urutan daripada permainan simulasi ini. Oke, siap Bu? Siap. Nyanyi kembali, yaitu yel-yel tong tolang nangka. 1, 2, 3. Tong tolang nangka, kader PKK, 10 program, programnya 4. Aduh si Bapak, dukunglah kami semua, bina anak remaja di Pokja 1. Aduh silakan bau terintegrasi serta UP 2K di Pokja 2. Tong tolang nangka di Pokja 3, B2SA kita galakkan. Aduh si Bapak, perencanaan sehat, lestari lingkungan hidup di Pokja 4. Aduh Bapak Ibu, dukung program PKK, kami perlu motivasi dari semua. PKK Desa Gunung Batu. Yes, PKK Desa Gunung Batu. yes, PKK Desa Gunung Batu. yes, Pelecehan seksual. no. Ini berjalan dengan lancar. Amin. Kita membaca Al-Fatihah. Mulai. Selesai. Terima kasih, kita mulai ya. Silakan kepada pemain 1 untuk melempar dadu. Tiga. Satu. Silakan ambil kalau materinya. Apa saja yang dilakukan keluarga dalam mencegah adanya aksi pornografi yang dilakukan? Silakan kepada pemain 1. Saya yaitu penguatan ketahanan keluarga dengan cara mengajarkan kepada anak tentang karakter, budi pekerti yang baik, dan rasa nasionalisme. Silakan. Untuk pemain 2 yang mau menambahkan, silakan. Baik, saya mau menambahkan dari jawaban dari pemain 1 ya, bahwa pencegahan seksual terhadap anak itu perlu sekali ditingkatkan oleh keluarga ya, keluarga terdekat dulu. Contohnya kita sebagai keluarga ya, sebagai orang tua, kita juga harus bisa melihat kegiatan anak, pergaulan anak
baik itu di luar lingkungan maupun di lingkungan kita sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, bagus, silakan. Dari materi tersebut. Pemain 3, silakan. Cukup? Pemain 4, silakan. Perhatikan dari cara berpakaian Ya. agar tidak menggunakan pakaian yang Baik, para pemain kita sudah mendengar sanggahan atau pendapat dari para pemain. Sekarang kami serahkan kepada narasumber untuk memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan pemain nomor 1. Silakan. Terima kasih Ibu Fasilitator telah memberikan waktunya kepada saya. Baiklah, mungkin saya akan merangkum atau menjelaskan ya apa saja yang harus dilakukan keluarga ya untuk mencegah pelecehan seksual. Tetapi tadi ada dari pemain 1 ya, benar jawabannya. Harus ada kekuatan dari keluarga. Nah, kemudian dari pemain 2, pemain 3 dan pemain 4 juga benar. Apalagi penonton ya benar tadi telah memberikan jawaban-jawabannya. Yang pertama itu harus punya fondasi agama yang kuat ya, seperti yang tadi dikatakan penonton. Anak harus diberi akhlak ya, diberikan pembekalan akhlak yang baik. Nah, dari sejak dini ya, dimasukkan ke pesantren atau ke pengajian ya. Yang kedua biasanya dari orang terdekat ya. Ketika misalkan ada keluarga yang tidak mengurusi, misalkan ibunya pergi ke luar negeri, nah otomatis dia diasuh oleh ayahnya atau kakak yang laki-lakinya atau kakak perempuannya. Di situ peran keluarga lain harus berperan ya, seperti kakeknya, neneknya, agar bisa memantau apa yang dilakukan oleh anak tersebut. Kemudian yang ketiga, usahakan jangan terlalu banyak bermain internet ya, ibu-ibu ya, jangan terlalu banyak internet, karena internet bisa mengakses dalam segala macam hal. Kebanyakan itu bernilai positif dan negatifnya ada. Nah, karena anak belum tahu apa itu arti internet, hanya menonton YouTube dan YouTube seperti itu ya. Mungkin hanya itu Ibu Fasilitator yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Mencatat ya, silakan ditulis kesimpulannya. Selanjutnya mari kita saksikan pemain nomor 2, silakan alurkan dadunya. Pak. Tiga, empat, jatuh ke kolom nomor 7. Silakan Bu. Kejahatan seksual terhadap anak dapat menimpa anak dari kelompok mana saja, baik anak orang kaya maupun anak miskin, anak perempuan maupun anak laki-laki, anak sekolah maupun anak jalanan, dan sebagainya. Nah, menurut Anda faktor apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan seksual terhadap anak? Silakan dijawab pemain 2. Baiklah, saya menjawab dari materi yang tadi saya bacakan ya. Ada beberapa faktor di sini, yaitu pertama faktor di dalam keluarga dan faktor di luar ya. Faktor di dalam keluarga adanya apa? Yaitu adanya semacam bahwa anak itu milik sendiri. Ketika ada suatu permasalahan ya, jadi keluarga itu tidak mau dicampuri oleh orang lain, sehingga itu juga bisa menimbulkan mengundang kejahatan seksual dari dalam itu sendiri. Dan faktor dari luar, kurangnya pemantauan ya, atau dari proses hukum yang berlaku, sehingga si pelaku kejahatan seksual atau calon pelaku kejahatan seksual tidak merasa takut dengan adanya hukum yang berlaku di negara kita. Mungkin itu saja Bu. Ya, terima kasih untuk pemain 2. Kemudian barangkali ada tambahan dari pemain 3, silakan. Setuju dengan pendapat pemain 2, silakan. Untuk pemain 4 barangkali mau menambah.
Saya setuju, tapi ada tambahan sedikit dari saya. Boleh. Faktor itu ada dalam 2 faktor. Ya. Pertama faktor intern dan Ya. faktor ekstern. Iya. Faktor intern adalah dari dalam lingkungan keluarga Ya. atau rumah. Faktor ekstern itu ada di lingkungan bermain, sekolah ataupun tempat umum. Contoh, misalkan faktor intern. Misalkan ibu si anak pergi kerja ke Saudi. Nah, itu sebagai seharusnya ada pengawasan dari pihak keluarga yang lain. Nah, tidak melulu dipercayakan kepada ayah si anak tersebut karena banyak terjadi kan di berita-berita itu marak pemerkosaan ayah kandung terhadap anak karena kan ayahnya kesepian tinggalkan tidak ada dukungan dari keluarga terdekat harusnya ada karena faktor intern luar ya itu kebanyakan kita sebagai orang tua terlalu mempercayakan si anak ke sekolah ke pesantren kita jarang memantau menanyakan kepada anak memberikan edukasi apa saja yang tidak boleh terkena sentuhan-sentuhan oleh orang luar seperti itu. Terima kasih. Oke. Sekarang Jadi ada polim prima. Yang pertama yaitu berfondasi agama yang kuat. Yang kedua terapkan peraturan dan disiplin keluarga sedini mungkin. Yang ketiga batasi pengguna internet di anak. Yang kelima tanamkan bahaya pornografi bagi otak dan mental. Di sini selanjutnya yaitu pemain luar materi 7 yaitu tentang faktor apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan seksual terhadap anak. Di sini ada 3 faktor, yaitu yang pertama kurangnya pengawasan dari orang tua, yang kedua kepedulian masyarakat dan lingkungan sekitar yang sangat rendah, yang ketiga hukum tanpa efek jerah. Bahkan banyak kasus pelecehan dan kekerasan seksual bagi umum maupun terhadap anak khususnya seringkali proses hukumnya tidak ada kejelasan. Hal tersebut membuat kasus-kasus tindak asusila terkesan dipandang sebelah mata. Selanjutnya pemain 3 materi 9 yaitu tentang adakah ciri atau karakter yang menjadi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Secara khusus tidak ada ciri-ciri tertentu pada para pelaku yang melakukan kejahatan seksual terhadap anak. Tidak harus berpenampilan menyeramkan, namun si pelaku tersebut bahkan ada juga yang berpenampilan lugu, santun, dan lembut juga bisa melakukan kejahatan seksual tersebut. Yang selanjutnya yaitu pemain 4 yaitu sanksi menyanyikan lagu Sayang. Terima kasih.